Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak Hari Rosidin SPDI dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya, sehat? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Minggu kemarin kita telah mempelajari materi tentang pentingnya bermusyawarah, dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang demokrasi dalam pandangan Islam. Mengapa kita mempelajari materi demokrasi dalam pandangan Islam? Karena melihat fenomena di zaman sekarang, banyak orang itu dalam memutuskan suatu permasalahan tidak menggunakan sistem demokrasi, dan bahkan cara berdemokrasinya pun tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam agama kita, agama Islam. Tujuan mempelajari materi ini diharapkan seluruh peserta didik SMA PGRI 31 Pangalengan memahami konsep demokrasi dalam pandangan Islam dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, konsep demokrasi beserta musyawarah hakikatnya bisa dibilang mirip atau sama. Namun di masyarakat pada umumnya konsep demokrasi dan musyawarah itu dianggap berbeda dan bertentangan. Dengan alasan yang pertama, konsep demokrasi itu muncul dari barat, sedangkan musyawarah muncul dari timur. Dan yang kedua, konsep demokrasi menghasilkan suatu hal berdasarkan suara terbanyak, sedangkan musyawarah menghasilkan mufakat yang artinya hasil keputusan bersama yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Pada dasarnya, tujuan dari konsep demokrasi dan musyawarah memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu perkara yang dianggap susah. Anak-anak sekalian, dalam musyawarah menghasilkan sebuah mufakat yang artinya keputusan bersama yang dianggap terbaik. Sedangkan dalam demokrasi menghasilkan sebuah keputusan yang diambil oleh pihak yang memenangkan suara terbanyak. Dalam berdemokrasi ataupun bermusyawarah, Islam memandang keduanya itu harus dalam keadaan berhati lembut dan juga berpikir kritis dan logis. Berpikir kritis dan logis dalam Islam bukan berarti berpikir bebas tanpa batas, karena akal pikiran manusia memiliki keterbatasan. Jadi kebenaran yang ada pada manusia itu bersifat relatif, sedangkan kebenaran yang paling tepat adalah hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, ada manfaat berpikir kritis dalam berdemokrasi. Manfaat yang pertama, dengan berpikir kritis kita akan menemukan banyak solusi ataupun ide-ide baru. Yang kedua, dengan berpikir kritis kita mudah dalam memahami pemikiran orang lain. Dan yang ketiga, dengan berpikir kritis kita akan mendapatkan rekan sejawat yang cerdas. Yang keempat, dengan berpikir kritis kita akan menjadi lebih mandiri. Dan yang kelima, dengan berpikir kritis kita akan menemukan peluang dan kesempatan baru. Nah, adapun manfaat demokrasi secara Islami yang dapat kita manfaatkan, yang pertama, kita tidak boleh berkeras hati ataupun bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, kita harus berlapang dada dan bersikap lemah lembut beserta bersikap pemaaf. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Dan yang kelima, kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terciptanya keseimbangan antara ikhtiar dan doa. Nah, anak-anakku sekalian, kesimpulannya bahwa demokrasi dalam Islam adalah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan
dengan mengutamakan berpikir kritis dan berhati lemah lembut, dan diakhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhonya. Karena kebenaran yang dimiliki oleh manusia bersifat relatif, sedangkan kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berdemokrasi, utamakan kita berpikir kritis dan berhati tenang dan berlapang dada, dan kita pun harus menyetujui hasil mufakat dari berdiskusi itu tersebut atau berdemokrasi itu tersebut. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak akhiri pertemuan kita hari ini, seperti biasa kalian mengisi absen di link bawah ini, dan nanti kalian pun mengisi pertanyaan yang ada di soal di bawah ini. Oke? Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Minggu depan kita ketemu lagi dengan Bapak dengan materi pentingnya beribadah dan bersyukur. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.